Oke, selamat pagi ya teman-teman semuanya. Ketemu lagi ya dengan kita petani jangkrik. Nah, di pagi hari ini kita lagi kasih makan ya, kasih makan jangkrik-jangkrik yang kita ternak ini ya. Nah, untuk usia jangkrik hari ini udah mencapai 30 hari ya. Hari ini juga rencananya jangkrik yang kita ternak ini akan kita panen ya, akan kita panen alias kita bongkar. Nah, eh, di episode kali ini dari hasil jangkrik yang kita ternak ini akan mendapatkan berapa kilo kita juga nggak tahu ya. Dan hanya harapan kita ya, mudah-mudahan si jangkriknya ini ya bisa panen banyak ya. Nah, untuk untuk di pagi hari ini kita akan berbagi tip ini dengan teman-teman semuanya, yaitu tip yang kita gunakan. Ini tipnya ini agak sedikit nyeleneh lah ya, tapi ini sudah nggak asing lagi lah ya. Nah, ini ya mungkin bisa dikatakan ya gimana ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Nah, sedangkan tip yang akan kita share ini itu tatkala jangkrik yang kita pelihara ini mau kita panen gitu ya. Nah, ini kita gunakan trik untuk menyiasati agar si jangkrik berat timbangannya itu agak sedikit banyak ya. Jadi jangkriknya itu akan berat nanti kalau ditimbang. Nah, sedangkan tip yang kita gunakan yaitu sebelum jangkrik dibongkar ya, sebelum jangkrik dipanen, ini kita kasih makan ini ya, fur dengan ya, kalau masih mentah bisa dikatakan menir ya. Menir dari beras ya, tapi karena udah dimasak ya nasi ya. Jadi tip yang kita gunakan agar berat timbangan jangkriknya itu ada bobotnya, ini kita kasih pakan nasi ya, nasi dari menir yang kita campur menggunakan fur. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat ya. Oke, kita coba jom ya. Nah, ini ya teman-teman ya, ini adalah nasi dari beras menir yang sudah kita masak, terus kita oplos ya, kita campur menggunakan fur dari ayam ya, yang biasa kita gunakan untuk pakan si jangkrik ini kesehariannya. Nah, ini kemarin sudah ya, bukan kemarin ya, sering kita terapkan metode ini ya, dengan cara kita kasih makan jangkrik jangkrik menggunakan fur dan nasi ini berat timbangannya itu emang benar-benar tambah ya. Begitu juga kita hajar menggunakan pepaya yang sudah masak. Jadi si jangkriknya itu nanti pas ditimbang itu perutnya kan gemuk-gemuk. Jadi berat. Oke ya teman-teman, ini salah satu tip atau rahasia yang kita gunakan ya, untuk menyiasati berat timbangan dari
si jangkrik ini tatkala mau dibongkar. Nah, ini sedikit cerita saja lah ya. Bukan kemarin saja, sering ya. Ini jadi sebelum jangkrik ini kita bongkar itu, dari si jangkriknya ini sudah kita sudah diambil terlebih dahulu ya, ada 2 ataupun 3 kilo kita timbang, dan ternyata 1 kilonya itu isi jangkriknya itu sangat banyak sekali. Nah, ini kita bicara dari pengalaman yang kemarin ya, dimana kita kemarin panen jangkrik itu 38 kilo karena pakan yang kita gunakan itu hanya menggunakan dedaunan, dan pakan furnya itu hanya untuk syarat aja ya. Jadi dari 0 hari sampai panen itu cuma menghabiskan 30 kilo. Tapi dengan setelah kita timbang itu, si jangkriknya itu bisa mencapai 38. Nah, sebelum jangkrik ini kita kasih pakan ini ya, nasi menir ini 1 kilonya itu sangat banyak sekali tuh teman-teman. Jadi 1 kilo jangkrik itu banyak banget. Nah, setelah kita kasih pakan nasi ya seperti ini ya. Nah, ini setelah kita kasih pakan nasi, berat timbangan dari si jangkrik ini benar-benar ini ya, membobot lah ya. Jadi bisa dikatakan dari untuk standarnya hasil jangkrik, kalau dihitung dari pakan furnya itu, kalau 30 kilo itu kan biasanya menghasilkan 30 kg lah ya. Ya paling banyak 33 ataupun 35. Cuman ini ada sedikit menambahkan dari mungkin beratnya si nasi itu ya. Dari pakan fur 30 kilo bisa menghasilkan jangkrik 38. Nah, untuk studi bandingnya, yaitu kemarin yang 38 kilo itu ya, kita ambil sampel 2 kg. Kita analisa gitu ya, dari jumlahnya si jangkrik dalam per kilonya itu isinya banyak banget dengan kondisi jangkrik yang sama. Namun setelah si jangkrik ini dikasih pakan nasi menir ini ya nasi bukan menir pun bisa lah ya. Setelah kita kasih pakan nasi, kita campur menggunakan fur, itu berat timbangannya si jangkrik itu meningkat gitu ya. Jadi yang kemarin 1 kilo ditimbang itu ya, itu bisa menambah banyak berapa on gitulah ya. Jadi kan lumayan itu per kilonya ya, per kilo jangkrik bisa menambah berat berapa on. Nah, itu tinggal kita kalkulasikan saja ya teman-teman ya. Misal 1 kilonya sekian on. Nah, kalau kita panen jangkrik berapa puluh kilo atau berapa ratus kilo ya, itu tinggal kita kalikan dari berat timbangannya itu. Ya teman-teman, inilah tip yang kita gunakan untuk menyiasati agar si jangkriknya di saat kita panen itu berat timbangannya itu ada ya, jangkriknya itu jadi berat. Kalau orang Jawa bilang bobot gitu ya. Orang Jawa atau orang kampung itu langsung tahu, yang jelas jangkriknya bobot, jadi tambah berat. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu tip yang kita gunakan ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk asumsi pakan setiap harinya itu seperti biasa yang kita terapkan, yaitu kita mengandalkan
pakan dedaunan ya, sebagai makan pokoknya. Jadi furnya itu hanya sekedar buat ini aja, karena kondisi harga jangkrik belum stabil. Oke ya teman-teman, demikian sedikit tip dari kita ya, tentang caranya kita menyiasati si jangkrik agar berat timbangannya itu lebih membobot ya, atau jangkriknya itu lebih berat, yaitu dengan cara kita kasih pakan nasi ya. Kita kasih pakan nasi menggunakan kita campur menggunakan fur. Nah ini yang seperti yang sedang teman-teman lihat ini dari si jangkriknya ini lagi menggerumunin ini ya. Oke, kita coba aja ya. Nah ini lagi menggeruputi makanan yang sudah kita taruh ya. Jadi dari ciri fisiknya kemarin waktu sebelum dikasih pakan ini ya, cirinya itu kurus perutnya ya, langsing jangkriknya. Tapi setelah kita kasih pakan ini ya langsung gemuk gitu ya, perutnya besar itu. Oke, untuk rekaman di hari ini di usia jangkrik yang ke-30 sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Kita lanjut nanti ya, di saat kita lagi ini ya proses panen jangkriknya ini ya.